Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Engkaulah Anak Allah. Saudara sekalian yang terkasih, ini adalah sebuah seruan yang di dalam Injil Markus hari ini kita dengarkan justru keluar dari roh-roh jahat. Sebuah pengakuan yang menyatakan sebetulnya juga identitas Yesus. Akan tetapi hal yang menarik adalah bahwa Yesus justru melarang mereka untuk memberitahukan siapa dia kepada orang banyak. Saudara sekalian yang terkasih, memang kehadiran Yesus adalah kehadiran Allah sendiri yang membebaskan, yang memberikan dalam kisah hari ini kesembuhan bagi banyak orang sebagai tanda kehadiran Allah itu. Tapi hal yang justru lebih penting dari ini adalah sebetulnya bagaimana orang banyak itu akhirnya membuka hati pada pewartaan akan kehadiran Allah, sehingga kesembuhan hanyalah salah satu bentuk, salah satu contoh yang dihadirkan sebagai tanda kuasa Allah, sebagai kehadiran yang senantiasa membuka bagi banyak orang untuk menimba kasih, kesembuhan, kesegaran, kelegaan, dan banyak hal lain yang kerap kali menjadikan jalan di dalam hidup manusia. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kita juga semakin membuka hati kita bagi kehadiran Allah. Bukan pertama-tama supaya misalnya mujizat banyak terjadi di dalam hidup kita, tetapi yang lebih penting dari itu adalah agar kita semakin berani menyerahkan hidup kita ke tangan Allah yang pasti memperhatikan kita dengan satu dan lain cara, tidak selalu dengan mujizat. Semoga dengan keterbukaan hati kepada Allah yang sudah memulai kasih-Nya bagi kita masing-masing, kita juga boleh senantiasa bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita, juga dalam bentuk hal-hal kecil, sederhana setiap hari yang boleh kita alami. Rasa syukur inilah yang justru akan membantu kita untuk semakin bertumbuh di dalam iman, kepercayaan, dan keyakinan bahwa sungguh Tuhan adalah penyelenggara hidup kita, dan Ia akan menjaga kita juga dari misalnya gangguan-gangguan roh jahat. Kuasanya melingkupi kita sehingga membawa kita senantiasa pada relasi yang semakin menyelamatkan dan bukan sebaliknya membiarkan kita jatuh di dalam pencobaan. Semoga dengan kesadaran bahwa Tuhan senantiasa menyelenggarakan dan menjaga hidup kita, kita boleh semakin berani untuk berjuang dan meneruskan setiap perjuangan hidup kita, karena kita tahu di balik setiap langkah hidup kita, Allah senantiasa menyertai kita.